Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi Herian. Nah, di video ini saya ingin bahas satu hal guys. Nah, ini saya dapat Saya dapat topik bahasannya ketika saya menonton podcastnya Deddy Corbuzier. Yang mana baru ya, podcastnya masih baru. Saya tonton lengkap podcastnya itu sekitar 1 jam lebih ya. Yang judulnya itu bukan judulnya, tapi di sini guys saya ambil karena gambar gitu kan. Anda bisa tengok langsung YouTube-nya, podcast Deddy Corbuzier. Itu di sini judulnya oleh tv1news.com, itu adalah Deddy Corbuzier panik tagih janji oleh Haruka gitu kan. Jadi sebenarnya itu dimana itu Deddy Corbuzier tuh mengundang Haruka dengan Nabila sebagai mantan JKT48 yang sudah graduate atau tamat dari JKT48. Satu lagi itu adalah cowok yang mana dia itu adalah salah satu mungkin ya fansnya kelompok fansnya JKT48 gitu kan. Nah, ini gini guys ya. Di situ ada percakapan yang menurut saya cukup menggelitik dan menurut saya bagus untuk jadikan topik bahasan ya. Dimana waktu itu Deddy Corbuzier itu menyinggung mengenai ini kita nggak ada masalah ya sama Deddy Corbuzier atau Nabila Haruka, nggak ada ya. Ini adalah pembahasan untuk membuka pikiran, wacana gitu, kesadaran gitu kan, pengetahuan. Kalau ada sesuatu yang patut kita syukuri di Indonesia ini ya, dan patut juga kita perbaiki gitu. Jadi bukan hanya kita syukuri tapi kita perbaiki. Apa itu? Jadi gini. Saya nggak tahu kenapa di podcast ini tiba-tiba Deddy Corbuzier tuh ngomong mengenai, maaf ya, kalau Anda ngerti istilah bokep, maaf ya. Ini topik agak dewasa sedikit. Gimana ceritanya Deddy Corbuzier tuh mengatakan ya, dan juga cowok sebelahnya mengatakan bahwa kalau di internet tuh yang banyak beredar tuh yang bagus-bagus ya, itu adalah kayak video porno yang dari bukan Indonesia guys ya. Ya kenapa? Karena videonya itu bersih, nggak direkam pakai HP, memang profesional gitu. Memang kayak ya ini buat film gitu kan, gambarnya bersih, full HD dan yang mungkin 4K, lalu kamera juga pindah-pindah. Intinya adalah dan memang ada skenarionya, ada skripnya, pokoknya betul-betul dibuat seperti film gitu guys, sehingga menarik gitu kan. Memang istilah itu adalah industri. Jadi di luar negeri itu di mananya sebenarnya ya, mungkin di Indonesia ini memang dilarang. Jadi kalau Anda lihat di luar negeri ya, memang ada industri video porno, ada guys industrinya. Seperti contoh kita kayak di Jepang itu kan sering kan industri video porno di Jepang, kayak di mana lagi negara-negara lain gitu kan. Itu memang kita akui banyak negara di luar Indonesia itu yang memang tumbuh dan dibiarkan industri video. Kita nggak tahu tadi biarkan atau bagaimana, tapi kayaknya memang agak lebih bebas gitu guys, sehingga buktinya mereka bisa berbuat seperti itu gitu kan. Kalau Indonesia kan tidak, kita ini memang terikat oleh norma adat dan agama Indonesia ini, akhlak gitu kan, etika. Jadi kita tuh nggak bisa seperti itu, sehingga di situ Deddy Corbuzier ketawa gitu kan. Nah, kita memang ketawa juga, tapi miris guys. Saya yakin Deddy Corbuzier juga terlalu miris. Kenapa? Karena gini, dia membandingkan dengan video porno dari Indonesia alias bokep Indonesia ya. Ini ada topik dewasa dikit ya bagi anak-anak ya, jangan nonton ini ya. Meskipun ini untuk edukasi sebenarnya gitu kan. Kalau anak-anak mau nonton pun ya sebaiknya bimbingan orang tua gitu kan. Jadi ini topiknya agak dewasa dikit. Nah, karena kita ngomong tentang video bokep guys, atau video porno gitu kan. Nah, jadi Deddy Corbuzier membandingkan antara video porno Indonesia dengan video porno di luar. Dimana Indonesia ini video pornonya tuh ya dimandikan pakai HP, lalu disemak-semak, bahkan di konten. Ibunya itu bukan ada skenario atau industri lah guys. Memang orang-orang Indonesia ini memang yang membuat video porno itu memang orang-orang yang nggak tahu malu gitu, yang melanggar aturan agama, norma, akhlak, etika yang ada di Indonesia gitu kan. Dan etika ketimuran harusnya, karena Timur tuh tahuan lah gimana kan. Memang etikanya tinggi, norma istiadatnya tinggi gitu kan, menjauhi hal seperti itu. Karena memang pornografi itu datang dari barat seharusnya gitu kan, dari dunia barat bukan dari dunia timur. Karena orang timur tuh dikenal lebih sopan, lebih
malu-malu, lebih tata krama, ya ibaratnya nggak sevulgar dari tata budayanya, tradisi orang-orang barat gitu kan. Itu udah terkenal guys. Mengenai adat timur tuh lebih santun dibanding adat barat gitu kan. Kita nggak sevulgar barat gitu. Nah, Indonesia kan masuk bagian dari timur gitu, dan Jepang seharusnya begitu juga, tapi sayangnya Jepang udah jadi industri gitu kan. Nah, mungkin itu mereka melakukannya dengan diam-diam, sempat pengetahuan pemerintah gitu kan. Nah, tapi kebanyakan terang-terangan guys, karena bisa tonton lah vlog-vlog orang-orang di Jepang itu bagaimana kan. Jadi poinnya gini guys, jadi sebenarnya di sini kita perlu bersyukur. Kenapa? Ternyata dari percakapan itu kita menyadari dan diingatkan oleh Deddy Corbuzier. Jadi meskipun dia tidak fokusnya ke situ, dia fokusnya kan bahas tentang JKT48 yang mana itu ada personil yang graduate dari JKT, yaitu Nabila dan Haruka, ya kan. Saya juga penggemar JKT juga guys, malum laki-laki gitu kan. Ya sewajarnya lah gitu, laki-laki akan menyenangi lawan jenis, tapi tetap tidak maksiat ya. Kita hanya mengagumi tanpa ada pikiran ke arah-arah yang aneh-aneh guys. Jadi sekedar kagum aja, oh mereka cantik, mereka cantik fisiknya, mungkin juga intinya seperti itu guys ya. Yang penting tidak melanggar atau masuk dalam hal-hal maksiat itu. Nah, karena fitas bagi laki-laki kan menyenangi lawan jenis gitu kan, asal tidak berlebihan gitu guys, dan tidak masuk dalam maksiat tentunya. Nah, jadi ini perlu kita syukuri. Jadi Indonesia ini pornografi itu belum dan tidak menjadi industri ya, tidak menjadi industri ya. Akan susah sekali orang-orang itu untuk membuat industri pornografi Indonesia, ya kan. Kenapa? Karena tadi itu norma adat agama kita kuat, apalagi kita ini kan 86% lebih itu muslim ya, sehingga muslim Anda tahu lah kan, jangan lagi membuat video porno, industri video porno. Muslim itu sejatinya ya, aurat aja wajib tutup. Anda bayangkan ya, bagaimana dia bisa melakukan hal-hal yang seperti itu, sedangkan wanitanya wajib menutup aurat, laki-lakinya juga, ya kan. Lalu mengharamkan pacaran, jadi bagaimana bisa, ya kan. Jadi jangan menyentuh ke porno aksi atau pornografi. Untuk dari segi pakaian aja itu diatur ketat gitu kan, harus menutup aurat. Lalu dalam segi hubungan nggak boleh pacaran, yang nggak boleh berdua-duaan yang muka mahram, ketat sekali guys. Jadi kalau Muslim itu memang dituntut untuk mematuhi ajaran agamanya, seorang Muslim itu kan. Nah, memang kita tidak menafikan banyak juga di luar sana itu muslim-muslim yang tidak mematuhi aturan agamanya, ya kan. Mereka menganggap pacaran itu hal biasa, dua-duanya yang kamu itu biasa, padahal dalam agama mereka menganggap nggak pakai hijab itu hal biasa, padahal itu melanggar agama gitu kan. Nah, jadi kita cukup bersyukur pornografi belum, dan kita doakan semoga tidak akan pernah menjadi industri di Indonesia ya. Kita harus terus jaga itu guys, tingkatkan kewaspadaan terhadap jangan sampai masuklah industri pornografi Indonesia. Lalu yang kedua yang perlu kita sesali, yang perlu kita renungkan adalah ternyata memang kita akui ya, kalau ketika tadi Corbuzier itu dia ketawa guys, tapi ketawa miris. Kenapa? Ya, dan cenderung mengejek. Saya setuju, itu memang perlu di bahan renungan ya. Kayak video porno itu yang dilakukan di semak-semak, direkam pakai HP, lalu ada di counter katanya kan, counter HP atau counter apa gitu kan. Nah, bahkan juga ada mungkin di beberapa hotel gitu atau penginapan gitu kan. Nah, atau tempat publik lainnya, atau mungkin di dalam kamarnya mungkin kan gitu direkam gitu kan, dengan pacarnya atau dengan temannya gitu kan, atau dengan siapa saja. Nah, ini adalah mengingat kita bahwa masih ada orang-orang yang tidak memelihara budaya malu, alias mereka tuh tidak punya budaya malu guys. Kita soalnya malu lah kan hal seperti itu gitu kan, malu guys. Kalau orang-orang yang di industri pornografi, mereka memang mengharapkan uang, ya kan, mengharapkan uang karena mereka mungkin pengen cepat kaya, mungkin pengen malas bekerja, sehingga mereka mencari yang enak-enak gitu kan. Bagi mereka enak, tapi sungguhnya bagi orang yang beragama, bagi seorang muslim itu adalah dosa besar yang membuat kita bisa masuk dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala gitu kan.
diazab di sana atas dosa kita yang maksiat yang besar itu guys. Nah, jadi tapi yang orang-orang di negara kita yang ya itu tadi yang yang mengumbar aib, bangga dengan aibnya gitu kan, soalnya ditutupin. Jadi kalau kita berzina ya, melakukan hubungan hubungan seks di luar nikah gitu kan, atau kita pacaran, minimal pacaran lah guys, itu soalnya kita malu gitu kan, malu guys. Jadi kita tuh orang timur harus ada budaya malu ya kan, malu pacaran, malu berzina, malu berhubungan kemudian kita malu, kita tutupin harusnya gitu kan. Jadi kenapa kita tutupin? Karena kita harus sadar kalau kita melakukan itu berarti kita khilaf ya, khilaf dan bukan dengan kesengajaan gitu. Kesengajaan kita tuh karena khilaf, paham ya? Kita memang lagi salah arah, kita lagi melanggar aturan agama kita gitu kan. Kecuali bagi orang-orang yang tidak beragama atau orang-orang memang yang tidak patuh pada agamanya gitu kan, yang tidak percaya agamanya, mungkin imannya lemah sehingga dia tidak terlalu percaya kalau ada surga dan neraka ya kan, ada Tuhan gitu kan. Dia dengan enak melanggar aturan agamanya dengan berzina, pacaran gitu kan, ngumbar aurat gitu kan. Nah, jadi orang-orang ini ya harusnya sadar apa yang mereka lakukan di semak-semak, merekam dengan HP pribadi, dengan HP gitu kan. Itu kan bukan industri ya, karena industri itu memang memang ada profesionalnya, arti profesional, aktor profesional, ada tukang kamera dan segala macamnya, layout dan skrip dan segala macamnya. Nah, kita tidak, kita hanya oknum-oknum yang bejat, orang-oknum yang nggak tahu malu, oknum-oknum yang ibaratnya yang mereka harusnya tahu itu yang harus YouTube gitu guys, tapi mereka malah mempertontonkannya dengan bangga, direkam gitu guys, ya kan. Nah, ini adalah suatu hal kebodohan guys, kebodohan. Aib Anda ubah sendiri. Orang bisa mungkin ini ditutupin, ini malah dibongkar, malah dibuka gitu kan. Nah, bagaimana itu terjadi pada anak Anda coba, apalagi anak perempuan Anda ya kan. Anda temukan misalnya, aduh ini video porno anak perempuan saya yang digaga dengan pacarnya, yang melakukan hubungan dengan pacarnya. Ini kan kita malu sebagai orang tua guys. Nah, apakah mereka nggak memikirkan hal seperti itu? Atau misalnya itu adalah anaknya nanti, misalnya ketika mereka sudah menikah atau dia menikah dengan yang lain, lalu nonton ini kan bapakku dulu, akhirnya itu dulu, apa mereka nggak malu gitu? Nah, ini efeknya bukan hanya kepada orang itu. Rasa malu itu akan menghinggapi keluarga mereka, baik di atas mereka maupun di bawah mereka, guys. Itu apakah mereka tidak berpikir? Makanya saudaraku ya, di hari kemerdekaan ini ya, 11 Agustus ini saya nasihatin dari hati paling dalam gitu kan, sebagai seorang muslim dan sebagai seorang anak bangsa ya, yang kita ngomongin mengenai Indonesia yang mereka melakukan ini adalah belum sampai pada tahap industri film, tapi mereka melakukannya adalah individu-individu, oknum-oknum yang tidak tahu malu, yang dengan gampangnya mengumbar aibnya guys. Sadarlah, apa yang dilakukan tidak akan merugikan Anda juga. Tidak hanya merugikan Anda saja, tapi juga orang tua Anda, ya kan, kakek nenek Anda, atau bahkan keturunan Anda nanti gitu kan, atau orang-orang sekeliling Anda, teman-teman Anda kan malu itu. Temanku ternyata kelakuannya buruk sekali gitu kan, bangga terhadap maksiatnya gitu kan, hal keburukan kok diumbar, kok di share gitu kan, di rekam itu. Ini kan memalukan sekali guys, ya kan. Lalu kita juga Indonesia gini kan, kita kan NKRI harga mati ya, Anda harus jaga dong NKRI ini, jangan membuat orang itu seperti dari Corbuzier aja, dan orang itu kan ketawa semua guys, ketawa miris gitu kan. Kalau memang ada fenomena seperti itu, yaitu orang-orang yang nggak tahu malu, nggak punya budaya tahu malu ya, yang agama itu dilanggarnya, tabrak aturan agama dengan membuat video-video porno dengan HP di semak-semak atau di konten, itu kan itu kan mencoreng nama NKRI gitu kan, meskipun belum jadi industri, tapi kan tetap jadi bahan cemoohan. Paling tidak mereka mengatakan kan, Indonesia ini nanggung sekali gitu kan, kita lihat dong ada industri pornografi, ini masa amatir cuma lihat HP, kan malu juga gitu guys. Bahkan dari segi malu makan. Kenapa? Jelek gitu kan kualitas video pornonya gitu kan. Jadi kan ada bahan olok-olok juga gitu. Nah, makanya hindari hal itu semua. Jadikan budaya malu dalam diri Anda ya. Makanya kita perlu pegangan agama dan akhlak, moral, dan etika guys, sehingga tidak ada lagi orang-orang yang dan jadikan ini sebagai suatu, kita harus waspada terhadap lingkungan kita gitu. Hanya sampai anak teman kita ya, tetangga kita atau siapapun kita kenal tuh jujumus dalam hal ini yang merusak
merusak citra dari diri mereka, saudara, keluarga, bahkan Indonesia itu sendiri gitu. Oke, jadi ya mungkin itu saja video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.